Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia Linsade dari kelas 3 AB1. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Kita masuk pada definisi agama dari berbagai sudut pandang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya, ataupun dengan lingkungannya. Sedangkan, menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak, dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Sebenarnya, ada 3 suku kata agama, yaitu a yang berarti awalan atau tidak, dan gam yang berarti pergi, tetap, atau kekal, dan a merupakan kata sifat saja. Jadi, bisa dikatakan bahwa agama yaitu ajaran yang tidak pergi, tetap, dan bersifat kekal, ajaran tentang iman, kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Agama Kristen adalah agama yang berporos dan bersifat kepada Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Adanya agama yang bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan untuk memberikan pengajaran pada penganutnya, agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain yang berada di sekitarnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, agama sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena sila pertama dari Pancasila yaitu sebagai ideologi dan dasar negara yang kita pahami sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, semua orang diharapkan beragama, namun sesungguhnya hanya nilai yang ada dalam sila itu adalah kebebasan beragama yang menjamin hak setiap orang untuk beragama sesuai dengan pilihannya sendiri, dan juga tidak beragama jika ia memilih demikian. Kita masuk pada fungsi agama dalam kehidupan manusia. Menurut Karl Marx dan Engels, berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk menutup realitas yang mendasari sistem ekonomi dan mengurangi rasa sakit penderitaan dari pekerja. Dan juga menurut Freud, berpendapat bahwa fungsi agama tidak lebih mengatasi rasa takut, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan emosional, bahkan fungsi agama dari segi individual maupun sosial, yaitu agama memberikan kedamaian mental, kedua, agama menanamkan kebajikan sosial, ketiga, agama dapat meningkatkan solidaritas sosial, yang berikutnya, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang berikutnya, agama meningkatkan kesejahteraan. Agama juga memberikan rekreasi kepada manusia. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri, dan agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi dan sistem politik. Kita masuk pada membangun argumen dan fungsi positifnya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami lebih dalam tentang pengertian agama dan fungsinya, kita dapat belajar lewat membangun argumen. Berikut adalah contoh membangun sebuah argumen, yaitu yang pertama, agama sebagai pedoman kehidupan.
Seperti yang kita ketahui, agama sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti menjadi pedoman atau pegangan dalam kehidupan kita. Mengapa menjadi pedoman atau pegangan dalam kehidupan kita setiap hari? Dalam sudut pandang agama Kristen, kita selalu diajar untuk berjalan di jalan yang benar serta berperilaku baik seperti yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang dapat kita jadikan pegangan dalam hidup kita secara pribadi maupun dalam bermasyarakat. Pegangan hidup yang benar dapat menjadikan kita ke jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua, agama sebagai pembentuk karakter. Fungsi dari kedua ini berguna untuk membangun karakter yang terbentuk dalam pedoman moralitas. Fungsi pembentuk karakter adalah fungsi penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita maupun dalam bermasyarakat. Fungsi positif agama Kristen. Yang pertama, yaitu mengajari kita tentang kebaikan dan kasih oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadikan kita teladan seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, memiliki kasih terhadap sesama, bahkan terhadap Tuhan. Yang keempat, penuntun moral dan karakter. Jadi, kesimpulan dalam materi ini, kita telah memahami mengenai agama itu sendiri dengan sangat baik. Dengan begitu, peran agama sangat mendukung agar manusia senantiasa melakukan tindakan dalam bentuk kebaikan, sehingga agama dikatakan dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, serta sebagai pedoman dalam kehidupan. Untuk dampak positifnya sangat banyak. Salah satu contohnya membuat hati selalu tenang dengan mengingat Tuhan. Untuk itu, yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara bersyukur. Karena kita telah menjadi umat yang dipanggil Allah, sama seperti firman Tuhan berkata, bahwa kita telah dipilih dari semula. Untuk itu mari kita jalani, syukuri, dan berpegang pada pengetahuan yang sejati dan iman kepada Yesus Kristus dan memiliki karakter yang baik. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.